Jika membuka lembaran sejarah masa lampau, khususnya pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, ditemukan betapa dunia hidup dalam kegelapan yang menyeramkan. Kendati masyarakat merasa butuh kepada agama, namun demikian kepercayaan ketika itu sungguh jauh dari kebenaran, sehingga kehidupan dipenuhi oleh kebobrokan moral dan penindasan yang kuat atas yang lemah. Agama yang seharusnya melahirkan petunjuk, ketenangan, dan keharmonisan justru berbalik, sehingga yang lahir dari kepercayaan dan falsafah hidup tersebut adalah kecemasan, kesesatan, dan permusuhan. Agama dan masyarakat Bani Israel. Sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki banyak anak. Dua di antara mereka yang sangat populer adalah Ismail dan Ishak. Ismail adalah leluhur bangsa Arab, sedang Ishak yang melahirkan Yakub adalah leluhur orang-orang Yahudi. Yakub inilah yang juga dikenal dengan nama Israel. Yakub alias Israel memiliki 12 orang anak yang kemudian melahirkan aneka kelompok. Mereka itu dan keturunannya dinamai Bani Israel, yang secara harfiah bermakna anak-anak Israel. Mereka itu dikenal dengan 3 nama, yaitu Bani Israel, Abriyun, dan Yahud. Penamaan mereka dengan Bani Israel cukup beralasan. Memang istilah ini dapat mencakup penganut agama Yahudi dan Nasrani, tetapi Al-Quran seringkali menggunakannya khusus untuk mereka yang mengaku melaksanakan ajaran Nabi Musa alaihissalam, tidak mencakup penganut ajaran Kristen, lebih-lebih jika kandungannya merupakan kecaman. Adapun Abriyun tidak digunakan oleh Al-Quran, namun ia cukup populer di kalangan sejarawan. Istilah ini bersumber dari peristiwa hijrah mereka dari Kaldan di wilayah Mesopotamia, Irak, menuju Kanaan, wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, di mana ketika itu mereka menyeberangi sungai Eufrat di Irak. Penyeberangan itulah yang menjadikan mereka dinamai Abriyun, yakni para penyeberang atau Al-Abraniyun dalam bahasa Arab. Orang-orang Mesir kuno menamai mereka Habiru, sedang orang-orang Babilonia menamai mereka Khebiru. Kata Yahud sama juga maknanya dengan Bani Israel. Kata ini pada mulanya menunjuk pada Yudah atau seorang putra Yakub yang merupakan sisa tertinggal setelah penghancuran yang dilakukan oleh Babilonia atas Israel. Kemudian maknanya berkembang sehingga menunjuk kepada mereka semua, baik keturunan Yudah maupun selainnya. Al-Quran menggunakan kata Bani Israel dan Yahud untuk menunjuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu. Hanya saja kata Al-Yahud digunakan Al-Quran kesemuanya mengandung kecaman terhadap kelakuan buruk mereka, berbeda dengan istilah lain yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk mereka, seperti Bani Israel dan Ahlul Kitab. Al-Quran menginformasikan bahwa Bani Israel akan melakukan 2 kali perusakan di muka bumi. Al-Isra ayat 4, 5, dan 7. Telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam Alkitab, sesungguhnya kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi 2 kali, dan pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela masuk ke kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain,
untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Berbeda-beda pendapat ulama tentang siapa yang dimaksud oleh ayat di atas sebagai hamba-hamba Allah yang menyiksa dan membinasakan Bani Israel. Namun yang jelas, sejarah menginformasikan bahwa masyarakat Bani Israel termasuk putra-putra Nabi Sulaiman sepeninggal ayah dan pemimpin mereka yang nabi dan raja itu telah menyimpang jauh dari tuntunan kitab suci. Sebagian kedurhakaan mereka dihadirkan dalam perjanjian lama, seperti bahwa mereka menyembah apa yang mereka percaya sebagai dewa bintang-bintang dan mempersembahkan anak kandung sebagai sesaji. Pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa itu telah menjadi ajaran yang sangat kaku. Ia telah menjadi tradisi tanpa ruh. Kitab Taurat telah mengalami aneka perubahan. Di samping kitab Taurat, mereka juga memiliki kitab Talmud yang mereka sucikan melebihi kitab Taurat. Padahal Talmud itu yang beredar sejak abad ke-6 Masehi terdapat sekian banyak informasi yang sungguh tidak dapat dicerna akal. Kepercayaan tentang keesaan Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam luntur akibat pengaruh budaya dan adat kebiasaan masyarakat sekitarnya. Para pemuka agama Yahudi tidak lagi melaksanakan tugas bimbingan ruhani yang mestinya menjadi prioritas tugas pemuka agama. Orang Yahudi itu amat jauh menyimpang dari tugas tersebut sehingga ikut tenggelam dalam materialisme. Sampai-sampai bagaimana dilukiskan Al-Quran, mereka telah menjadi lintah darat dan menghalalkan sogok, sehingga pada akhirnya mereka melakukan perusakan di bumi. Saudara, pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat 3 kelompok besar orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Orang-orang Yahudi itu kebanyakan bermukim di Yathrib atau Madinah dan Khaybar, suatu lokasi sekitar 160 km dari Yathrib dibanding dengan wilayah-wilayah lain di Hijaz. Di samping itu, ada juga di antara mereka yang bermukim di Taima, Fadak, dan Wadil Qura. Mereka bermukim di wilayah yang memiliki sumber air dan membangun benteng-benteng untuk melindungi diri, harta benda, dan wilayah pertanian mereka. Kendati mereka semua berasal dari keturunan yang sama dan mengaku beragama yang sama, tetapi Al-Quran menggarisbawahi bahwa permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Quran Surat Al-Hasyr ayat 14. Kendati mereka mengetahui persis bahwa akan datang Nabi terakhir yang diutus Allah, dan mereka selalu menantikan dan membicarakannya sebagaimana diisyaratkan oleh surat Al-Baqarah ayat 89. Namun begitu sang Nabi datang, mereka bukan saja tidak beriman kepadanya, tetapi juga memusuhinya. Sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga kini, sebagian orang-orang Yahudi masih berpegang teguh pada tradisi leluhur mereka dalam kebejatan. Memang tidak semua mereka demikian. Quran Surat Ali Imran ayat 75 secara objektif menyatakan, di antara ahli kitab ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui.
Mereka menganggap diri mereka bangsa pilihan Tuhan, sehingga sejak dulu dan sebagian mereka hingga kini membenarkan untuk menipu, menindas, dan menganiaya siapapun selain orang-orang Yahudi, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat di atas. Karena itu, agama Yahudi adalah agama eksklusif, yaitu khusus untuk ras Yahudi semata. Mereka enggan menyebarkannya kepada selain ras Yahudi supaya tidak banyak orang yang dapat berbagi keistimewaan dengan mereka. Kepercayaan semacam ini tidak mungkin disambut oleh masyarakat Arab, khususnya masa lalu yang cenderung memiliki rasa bangga dan kehormatan pribadi. Demikian sekelumit tentang Bani Israel yang mengklaim mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka itu tidak mengakui Isa alaihissalam sebagai nabi. Kelompok lain dari Bani Israel adalah yang menganut ajaran Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka pun pada abad ke-5 dan 6 Masehi telah sangat jauh dari ajaran tersebut. Berikut sekelumit keadaan mereka. Agama dan masyarakat Kristen. Pemirsa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam jauh sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang mengakui keesaan Allah, menekankan sisi keruhanian dan akhlak yang luhur. Nabi Agung itu datang meluruskan kesesatan masyarakat Bani Israel dan kegersangan hati mereka, serta pengamalan ajaran agama tanpa ruh. Al-Quran memuji sekelompok penganut ajaran Nabi Isa alaihissalam karena keberhasilan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka yang menjalankan ajaran Nabi Isa dengan baik, dan karena itu tidak menyombongkan diri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Ajaran Nabi Isa alaihissalam yang demikian luhur dan jauh dari syirik, yaitu mempersekutukan kepada Allah, sedikit demi sedikit menyimpang. Memang ketika itu paganisme telah berakhir, tetapi belum mencapai puncak kehancurannya. Bahkan ia merasuk ke dalam jiwa dan berlanjut dengan nama ajaran Kristus dan dalam selubungnya. Mereka yang melepaskan Tuhan-Tuhan dan para pahlawan mereka mengangkat salah seorang dari syuhada mereka yang gugur, lalu menggelarinya dengan gelar-gelar ketuhanan dan membuat patung baginya, sehingga pada akhirnya beralihlah kemusyrikan dan penyembahan berhala. Kendati perbedaan keyakinan umat Islam dengan keyakinan umat Kristen dalam hal kerukunan sangat jauh berbeda, namun itu tidak mengakibatkan konflik antara Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau dengan mereka. Ini bukan saja disebabkan karena minimnya orang Nasrani di Mekah dan Madinah, tetapi juga karena mereka tidak seperti orang-orang Yahudi yang merasa diri bangsa pilihan Tuhan, sehingga angkuh dan cenderung menindas, apalagi orang-orang Yahudi itu sangat materialistis. Sejarah mencatat bahwa kehidupan sosial di wilayah Kristen, dalam hal ini Bizantium, sangat memprihatinkan. Penindasan terhadap kaum lemah, persembahan upeti kepada penguasa, tuntutan pajak yang memberatkan, kesemuanya terjadi di seluruh wilayah dan akhirnya kekacauan pun terjadi di mana-mana. Kendati penguasa dan penduduk mengakui agama Kristen sebagai agama dan kepercayaan mereka, tetapi kehidupan keseharian mereka sangat jauh dari ajaran sebenarnya agama ini. Agama Kristen menekankan dalam ajarannya spiritualisme, moral yang tinggi, dan kesederhanaan hidup. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di mana-mana kemegahan dan foya-foya terjadi. Sekian banyak tempat yang dibangun untuk mempertunjukkan keganasan yang memperhadapkan manusia melawan manusia, bahkan melawan binatang buas. Kehidupan mereka penuh dengan kontradiksi. Mereka mencintai seni dan keindahan yang mestinya mengantar kepada keluhuran budi, tetapi dalam saat yang sama mereka gemar dengan kekerasan dan kekejaman. Mesir dan Suriah yang menjadi wilayah kekuasaan Bizantium hidup dalam penderitaan. Di mana-mana terjadi penindasan agama. Ini kemudian mengantar penduduknya menerima baik kehadiran pemeluk Islam,
di bawah pimpinan sahabat Nabi Amr bin As. Masyarakat Persia dan agama Zoroaster. Keadaan di wilayah kekuasaan Persia justru lebih buruk daripada di wilayah Bizantium. Karena kalau agama Yahudi dan Nasrani masih mengakui wujud Tuhan dan menyembahnya, penduduk Persia menganut agama Majusi yang menyembah unsur-unsur material di alam raya. Penduduk Persia ketika itu membangun rumah-rumah ibadah untuk menyembah api, tetapi di luar tempat ibadah mereka lepas kendali dan memperturutkan hawa nafsu. Sementara pakar berpendapat bahwa kepercayaan di atas diciptakan oleh Zoroaster pada tahun 628 sebelum Masehi sampai 551 sebelum Masehi. Mazdak dan ajarannya. Pada awal abad ke-5 di Persia tampil seorang tokoh bernama Mazdak yang dinilai sangat lihai dan pandai meyakinkan orang. Ia menganjurkan kebebasan seks dan kepemilikan bersama terhadap perempuan dan harta. Mazdak beranggapan bahwa keburukan diakibatkan oleh sikap egoisme dalam memiliki harta dan perempuan. Karena itu, keduanya harus menjadi milik bersama. Ajakannya disambut baik oleh masyarakat, terutama masyarakat petani dan miskin, sehingga terjadilah perampasan hak dan harta serta pemerkosaan istri atau anak perempuan. Bahkan penguasa tertinggi pada masa itu, Qabbal, nyaris setuju untuk membiarkan istrinya digauli oleh orang lain. Untung saja putra mahkota Anushirwan memohon dengan sangat agar ibunya tidak dilecehkan sedemikian rupa. Akhirnya sekelompok dari pendukung putra mahkota tampil membunuh Mazdak. Pada abad ke-6, situasi di kekaisaran ini sangat buruk karena para penguasa hidup berfoya-foya. Penguasa tinggi mewariskan kekuasaan kepada keturunannya. Mereka merasa berada di tingkat yang lebih tinggi daripada manusia yang lain karena merasa bahwa mereka titisan Tuhan. Dan ini tanpa segan mereka menyatakan dan menerapkan gelar mereka sebagai Syahansyah. Pakar hadis Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin menulis satu bab yang dia namai Babu Tahrimi Qawli Syahansyah Lisultani wa Ghairih. Bab keharaman mengucapkan panggilan Syahansyah kepada penguasa atau selainnya, karena maknanya adalah raja di raja, sedang gelar ini tidak wajar disandang kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat India dan Hinduisme. Pemirsa, India masa lalu dikenal sebagai negeri yang menonjol pencapaiannya dalam bidang ilmu dan filsafat, serta astronomi dan kedokteran. Tetapi sejarawan sepakat menyatakan bahwa masa terburuk yang dialami India bermula pada awal abad ke-6 Masehi. Ketika itu India sangat tertutup, sehingga hal tersebut mengantar kepada keterbelakangan mereka. Brahmanisme dan Hinduisme. Brahmanisme ialah sebuah agama yang kompleks dan sistem sosial yang tumbuh dari ritus-ritus pujaan politeistis bangsa Arya kuno yang menaklukkan bagian utara India dan Iran. Agama atau kepercayaan ini lalu menyebar ke seluruh wilayah dan anak benua India dan lestari tanpa berubah secara signifikan sampai dewasa ini. Pada masa lalu di India dan sekitarnya tersebar kebobrokan moral dan pelacuran yang dilakukan di tempat-tempat peribadatan, dan ini menjadikannya sesuatu yang dapat diterima karena diselubungkan dengan selubung agama. Demikianlah sekelumit tentang kondisi umum masyarakat menjelang kehadiran Nabi Muhammad SAW.